Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada video ini, kita akan membahas topik terkait dengan hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa itu sebenarnya bahasa? Bayangkan, Anda melihat dua orang sedang berdialog. Salah satu berbicara dan yang lain menyimak. Apa yang sesungguhnya terjadi di antara mereka? Ada bunyi-bunyi yang diucapkan, ada makna yang ditangkap. Inilah bahasa. Bahasa adalah kumpulan bunyi bermakna yang diujarkan seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan. Perlu digarisbawahi, pada hakikatnya bahasa adalah bunyi ujar atau bahasa lisan. Bahasa tulis hadir belakangan sebagai lambang atau simbol dari ujaran tersebut. Bahasa juga memiliki sistem. Bunyi-bunyi tidak disusun sembarangan. Ada kaidah yang disepakati oleh komunitas penuturnya. Contoh sederhana, pada kelompok fonem GIZI, gizi, berarti zat-zat nutrisi yang ada di dalam makanan. Tapi jika susunannya diubah menjadi ZIGI, zigi, tidak ada yang mengerti. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan sistem yang disepakati. Dan karena bahasa berdasarkan kesepakatan, ia juga bersifat arbitrer. Artinya mana suka. Tidak ada hubungan logis antara bunyi kata dengan benda yang dimaksud. Mengapa benda keras di tanah itu disebut batu dalam bahasa Indonesia, stone dalam bahasa Inggris, dan hajar dalam bahasa Arab? Nah, karena itulah yang disepakati masing-masing komunitas. Selain hakikatnya, bahasa juga memiliki 7 sifat utama yang wajib kita pahami. Pertama, bahasa itu indah. Bunyi-bunyi bahasa yang tersusun harmonis menciptakan keindahan. Coba perhatikan pantun, puisi, atau lirik lagu. Panjang pendek, tinggi rendahnya nada bahasa menghadirkan estetika yang unik. Kedua, bahasa itu manusiawi. Hanya manusia yang memiliki kemampuan berbahasa sejati. Burung beo bisa menirukan suara, tetapi ia tidak mengerti makna ucapannya dan tidak bisa mengembangkannya sendiri. Manusia sejak bayi secara aktif belajar dan mengembangkan kemampuan berbahasanya. Ketiga, bahasa itu produktif. Dari fonem-fonem yang terbatas, kita bisa membentuk kata yang tak terbatas jumlahnya. Dari kata, kita susun kalimat. Dari fonem A, B, U, dan T saja kita bisa membentuk kata batu, baut, buta, atau tabu. Berbagai kata dengan makna-makna yang tentu saja berbeda. Keempat, bahasa itu dinamis. Bahasa berubah seiring berjalannya waktu. Ejaan bahasa Indonesia sudah berubah beberapa kali. Dari Van Ophusen ke Suwandi, lalu ke ejaan yang disempurnaan. Yang sampai hari ini sudah sampai edisi kelima yang terbit pada tahun 2022. Kelima, bahasa itu variatif. Ada idiolek milik individu, dialek milik kelompok, dan ragam bahasa sesuai situasi. Keenam, bahasa itu konvensional, terikat pada kesepakatan. Dan ketujuh, bahasa itu arbitrer, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ya, mana suka. Lalu, untuk apa sebenarnya bahasa itu digunakan? Halliday membagi fungsi bahasa menjadi 7. Yang paling relevan untuk saudara sebagai mahasiswa adalah fungsi instrumental. Menggunakan bahasa untuk memperoleh sesuatu. Fungsi heuristik. Menggunakan bahasa untuk belajar dan mengungkapkan temuan. Serta fungsi representatif, menyampaikan informasi. Intinya, bahasa adalah alat komunikasi.
baik ketika kita berbicara dengan diri sendiri maupun ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam diskusi, presentasi, laporan, atau proposal. Bahasa adalah kendaraan utamanya. Jadi teman-teman, bahasa bukan sekadar alat untuk mengobrol. Bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang bersifat manusiawi, produktif, dinamis, dan arbitrer. Bahasa memiliki fungsi yang sangat luas dari mengungkapkan perasaan pribadi hingga menyampaikan hasil penelitian ilmiah. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.